Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, barokah untuk semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistika untuk data bergolong. Secara khusus, berikut ini kita bahas statistika data bergolong, yaitu menghitung atau menentukan kuartil dari data bergolong atau data dalam bentuk interval. Secara global perlu kita ketahui terlebih dahulu, kuartil. Kuartil berasal dari kata kuartet yang artinya empat atau penyanyi ada 4 orang misalkan begitu. Berarti dalam hal ini terkait erat dengan kata empat itu sendiri. Apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran data yang membagi 4 bagian yang sama, atau ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ini adalah yang disebut kuartil. Kita ketahui bahwa untuk kuartil di sini ada Q1, ada Q2, atau Q3. Jadi kuartil ini ada 3 jenis, Q1, Q2, dan Q3. Untuk data dalam bentuk interval, konsepnya dalam menentukan kuartil adalah sebagai berikut. Ini formulanya atau rumusnya. QI, kuartil KI, sama dengan L ditambah P dikali dalam kurung letak dikurangi F kapital K dibagi F QI. Kita ulang. QI, kuartil KI, sama dengan L ditambah P dikali dalam kurung letak min F kapital K dibagi F QI. Kemudian untuk keterangannya adalah sebagai berikut. QI, ya jelas, berarti ini adalah kuartil ke I. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa itu meliputi Q1, Q2, atau Q3. L, jadi L adalah tepi bawah interval. Yang sudah kita ketahui bahwa tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian P, panjang interval. Panjang interval. Kemudian letak, nah ini yang sangat penting terkait dengan perhitungan kuartil. Untuk kuartil adalah pembaginya 4. Kemudian untuk pembilangnya I dikali sigma F. I dikali sigma F. Sigma F ini ada yang menyebutkan N atau banyaknya data. Ya. Sigma F artinya adalah jumlah dari frekuensi yang ada. Kemudian untuk I, ini bisa angka 1, atau bisa angka 2, atau bisa angka 3. Tergantung permintaan atau pertanyaan. Kalau pertanyaannya menentukan Q1, berarti ini kita ganti 1. Kalau pertanyaannya menentukan Q2, berarti I ini diganti angka 2. Kalau pertanyaannya Q3, berarti I ini diganti angka 3. Maka I itu bisa 1, 2, atau 3. Tergantung pertanyaannya. Yang menjadi khas adalah ini ya, dibagi 4. Karena kuartil. Kuartil pembaginya 4. Kemudian untuk FQI, ya, FQI adalah frekuensi tempat terjadinya kuartil. Ya. Frekuensi tempat terjadinya kuartil.
Kemudian F kapital K adalah jumlah seluruh frekuensi di atas FGE. Baik, secara teknis bisa kita perhatikan sebagai berikut. Contohnya, ini perhatikan tabel berikut ini. Ya. Ini intervalnya, kemudian ini frekuensi-frekuensinya. Kita diminta untuk menentukan nilai Q3 atau kuartil ke-3. Untuk membantu mempermudah, sebelum kita menentukan Q3 dari soal yang ada, ini kita tambah satu kolom lagi yang berjudul F kapital. Nah, jadi ini ya, jadi kita tambah satu kolom lagi yang berjudul F kapital. Jadi ini penyelesaiannya, prosesnya seperti ini. Sebelahnya 4, 4. Jadi kalau baru pertama kali pasti, kalau ini 4, kanannya 4. Kemudian sebelah kanannya 11 adalah 15. Ini artinya jumlahnya 4 dan 11. Jadi 4 dan 11 dijumlahkan, diisikan kanannya 15. Kemudian 4 ditambah 11 ditambah 5, ya. Ini menghasilkan 20, berarti diisikan di sini. Atau dengan cara lain, seperti sudah kita ketahui bahwa untuk mengisi kolom F kapital dengan cara cross, ya, dengan cara cross. Pertama kali 4, kemudian 4 tambah 11, 15. Kita isikan di sini. Itu. Kemudian 15 ditambah 5. Ya, 15 ditambah 5. 20. Kita isikan di sini. Selanjutnya 20 ditambah 10, ya, 20 ditambah 10, 30. Kita isikan di sini. Berikutnya 30 ditambah 4, ya, 30 ditambah 4, 34. Kita isikan di sini. 34 ditambah 6, 40. Kita isikan di sini. 40 ditambah 8, 48. Kita isikan di sini. Selanjutnya, yang terakhir, 48 ditambah 2, 50. Yang paling bawah ketemunya 50. Dengan demikian, jumlah dari frekuensi seluruhnya ini, ya, ketemunya 50. Baik, untuk perhitungannya sebagai berikut. Sebelum kita menentukan kuartilnya, berarti kita mencari letaknya terlebih dahulu. Letak sama dengan I dikali sigma F per 4. Jadi ya. Jadi letaknya adalah ini. I dikali sigma F per 4. Karena kita diminta untuk menentukan Q3, berarti nanti I-nya kita ganti 3. Jadi I kita ganti 3. Ini ya. Jadi 3. Sigma F-nya ini tadi, ya, jumlah dari frekuensi 50. Jadi ini maksudnya 3 kali 50 dibagi 4. Ya. 3 kali 50 dibagi 4 bisa dicek, ya, sendiri. Ini ketemunya adalah 37,5. Jadi inilah yang sangat penting, 37,5. 37,5 ini nanti kita cari dia termasuk pada baris yang keberapa atau interval yang keberapa. Hati-hati, 37,5. Baik. Untuk di 4 baru 4, berarti belum. Untuk di 11, 15, berarti belum. Untuk yang baris ketiga, ini hasil penjumlahannya baru 20, juga belum. Baris keempat penjumlahannya 30, juga belum. Baris kelima penjumlahan frekuensinya 34, juga belum.
Kemudian sampai ke sini, ya, baris ke-6 ya, baris ke-6 ini penjumlahannya sudah 40. Berarti ya 37,5 itu termasuk di daerah yang ini. Atau yang jelas hasil penjumlahannya pertama kali yang lebih besar daripada letak ya. Ya, yang lebih besar dari 37,5 kan 40. Dengan demikian inilah ya baris atau interval terjadinya Q3. Dengan demikian tadi kita membutuhkan tepi bawah atau L, berarti nanti ini ya, tepi bawahnya dari sini dikurangi 0,5 ya. Kemudian untuk panjang interval, kalau panjang interval seperti yang kita pelajari bahwa angka bawahnya kurangi atasnya, sudah lancar ya, sudah biasa. Berarti panjang intervalnya adalah 145 dikurangi 140, yang paling mudah dari sini, yaitu 5. Panjang intervalnya 5. Baik, sekarang kita hitung, ya, kita perhatikan rumusnya ini ya. Ya, ini ya kan, ya, ini ya. Jadi Q3 sama dengan L tepi bawah interval. Ya, berarti ini dikurangi 0,5, ini 164,5 ditambah P panjang intervalnya 5, kemudian kurung buka atau dalam kurung ya. Letaknya 37,5 berarti kita tuliskan di sini. Ini letaknya tadi kan? Letak 37,5 min F kapital K. F kapital K itu artinya adalah ini penjumlahan semua frekuensi ya, penjumlahan semua frekuensi di atas FQI. Berarti ini maksudnya FQI itu yang mana? Atau FQ3. Yang dimaksud FQ3 itu yang ini. Ya, ini FQ3. Ya, 6, berarti 6 ini ya. 6. Jadi FQ3 adalah 6. Kemudian yang dimaksud FK itu jumlah semua angka yang di atas 6. Berarti meliputi 4, 10, 5, 11, 4. Ini dijumlahkan. Ini ketemunya berapa? Ya, tentu saja kita tidak usah menjumlahkan ulang karena di sini tadi sudah ada angka-angka hasil penjumlahannya. Atau cukup lihat di sini, berarti 34. Jadi maka tertulislah ini ya. Ini. Kemudian ini Q3 jadi masih sama 164,5 ini masih sama. Nah ini 37,5 dikurangi 34 3,5 3,5 per 6 berarti ini ya. Nah ini masih sama ya. Hati-hati ini tidak boleh dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi ini harus dikalikan terlebih dahulu. Makanya kita dapatkan plus tetap plus ini ya, 5 dikali 3,5 per 6 kita dapatkan 2,92. Kemudian kita jumlahkan Q3 ketemunya 167,42. Ya. Ya ini ya. Jadi untuk terjadinya Q3 yang kita beri tanda kuning ini ya, kita beri tanda kuning ini. Ya. Jadi itu untuk penentuan salah satu kuartil yaitu Q3. Jadi bisa Q1, bisa Q2, yang penting letaknya ini. Dengan cara yang sama nanti ya rumus yang tadi kita akan dapatkan untuk Q1 maupun Q2. Secara prinsip sama ya, secara prinsip sama. Ketepatan ini kita hitung untuk menentukan kuartil yang ketiga. Demikian dan sekian tentang menentukan kuartil data dalam bentuk interval. Kita kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.